Nah, saudara-saudara, jadi sikap yang kedua dalam menghadapi pencobaan adalah menganggap bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa karena tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan setia dan Ia memberikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Hal ini diakibatkan oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus sendiri pernah dicobai pada saat Tuhan Yesus masih berada di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 18 di sana dikatakan, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Firman yang telah menjadi daging, Logos yang telah menjadi sarks, yaitulah Yesus, yang diam di antara manusia, Tuhan itu pernah mengalami pencobaan. Dan karena itu Dia memberikan kita pertolongan pada saat kita dicobai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, di situ kita melihat bahwa bagaimana kita menghadapi pencobaan yang kita alami, itu tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita supaya semakin hari semakin berkualitas. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kami memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menderita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetapi ingat, dalam menghadapi berbagai pencobaan, dalam mengalami berbagai pencobaan, tatkala Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan, adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tatkala iblis mencobai dan menggoda kita melalui dunia ini, melalui keinginan-keinginan daging kita, melalui hawa nafsu kita, melalui berbagai sumber. Tapi ingat, semua pencobaan itu, kalau iblis mencobai kita hendak menjatuhkan kita. Tapi kalau kita berakar dalam Tuhan, berakar di dalam firman, kita tidak akan pernah jatuh. Tapi kita akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena firman Tuhan katakan, kemenangan itu telah Dia kerjakan di atas kayu salib. Dan kemenangan itu Dia berikan buat kita, untuk kita meraihnya. Memperoleh kemenangan atas pencobaan lepas pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang kedua ini hendaknya kita terapkan dalam kehidupan rohani kita, bahwa kita harus menganggap pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sikap yang ketiga dalam menghadapi pencobaan adalah kita harus percaya akan providensia Tuhan yang tahu menyelamatkan orang percaya. Sikap yang ketiga dalam menghadapi pencobaan adalah kita harus percaya akan providensia Tuhan yang tahu menyelamatkan orang percaya. Providensia secara khusus yang dimaksud oleh saya adalah providensia di mana
Allah tidak melibatkan orang percaya. Bagaimana caranya Dia menyelamatkan, memberikan kemenangan kepada setiap orang yang menghadapi pencobaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang kedua yaitu kita percaya akan providensia Tuhan di dalam menyelamatkan orang percaya. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 8 dan 9, di sana dikatakan begini, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara-saudaraku, di sini dikatakan bahwa Lot, di dalam konteks ini dikatakan bahwa Lot diam di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora, di mana penduduk kota Sodom dan Gomora melakukan dosa homoseks, melakukan dosa sodomi, melakukan dosa, dan dosa ini adalah suatu kebejatan moral yang di mata Tuhan itu dapat membuat Tuhan memurkai kota Sodom dan Gomora itu. Dan itulah sebabnya pada saat Tuhan hendak menghanguskan kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, Abraham mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Jikalau ada 50 orang benar, 40 orang benar, 30 orang benar, 20 orang benar, bahkan sampai terakhir, apakah ada 10 orang benar, apakah Tuhan menghukum kota itu? Kata Tuhan, aku tidak akan menghukum kota itu kalau ada 10 orang benar. Dari 50 orang benar sampai 10 orang benar. Rupa-rupanya cuma Lot dan keluarganya, tidak sampai 10 orang. Dan Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena kejahatan penduduk kota Sodom dan Gomora. Itulah sebabnya ketika Tuhan hendak membinasakan suatu kota atau suatu bangsa, bagi Tuhan itu bukan perkara yang sukar dan sulit. Tuhan dapat melakukan kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Tuhan sanggup melakukan itu. Tetapi kita harus ingat bahwa kalau ada Tuhan di tengah-tengah suatu kota dan bangsa, kalau ada orang benar di tengah-tengah suatu kota dan bangsa, kalau ada orang-orang benar, jumlah orang benar itu mempengaruhi tidak terlaksananya hukuman Tuhan terhadap kota atau bangsa. Dan karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kita menghadapi pencobaan lepas pencobaan, janganlah kita segera cepat-cepat bersungut atau cepat-cepat mengambil sikap yang salah. Tetapi kita harus mengambil sikap yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk melihat pencobaan yang kita alami dari kacamata firman Tuhan. Apakah kita menjalani pencobaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah kita menjalaninya sudah mulai melengsar dari kehendak Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa ada begitu banyak orang yang gugur di tengah-tengah atau pada saat menghadapi pencobaan, oleh karena tidak memiliki firman Tuhan, oleh karena tidak mengerti firman Tuhan, sehingga begitu mudahnya terseret dalam pencobaan itu dan tidak memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah menggantikan Yesusku, jangan pernah menggantikan Tuhan Yesus dengan popularitas. Jangan pernah menggantikan Tuhan Yesus dengan harta dan kekayaan. Jangan pernah menggantikan Tuhan Yesus dengan jodoh atau pasangan hidup. Jangan pernah menggantikan Tuhan Yesus dengan segala hal yang bersifat sementara di dunia ini. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Karena Yesus adalah jalan,
adalah kebenaran dan adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan atau Allah kecuali melalui Yesus. Dan karena itu, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, saudara-saudaraku, kenapa ada banyak orang yang gagal ketika menghadapi pencobaan? Karena apa? Karena dia tidak berakar di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius, Injil Lukas, di sana dikatakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan itu diumpamakan seperti orang yang menaburkan benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Sehingga benih itu bertumbuh sebentar saja, dan ketika terjadi terik sinar matahari, benih itu mati. Demikianlah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi hanya bertahan sebentar saja. Tetapi tatkala datang pencobaan, tatkala datang ujian, ia segera murtad dan tidak kuat. Oleh karena tidak kuat menghadapi pencobaan itu. Nah, karena itu posisi saudara, posisi saya berada di posisi mana? Apakah kita membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan ataukah tidak? Saya tidak tahu. Tetapi mari kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan terus setia membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Setiap firman yang kita dengar, kita harus berusaha untuk melakukannya. Jangan sampai kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak menjadi pelaku firman. Artinya kita menipu diri kita sendiri. Makanya Paulus berkata, aku seorang petinju yang tidak sembarangan meninju. Tetapi aku meninju tepat pada sasaran. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, Wahyu 3 ayat 10 di sana dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, Tuhan akan mencobai setiap orang yang diam di bumi apabila Tuhan mencobai seisi dunia ini dengan suatu pencobaan yang luar biasa dan pencobaan yang besar. Hanya Tuhan melindungi kepada orang-orang yang menuruti firman. Itu satu. Dan yang kedua, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan orang-orang benar dapat terlindungi bukan oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik atau orang-orang jahat itu, tapi karena Tuhan melihat orang benar itu yang menjadi dampak sehingga Tuhan tidak menghukum mereka karena orang benar itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, ketika kita mendengar firman Tuhan dalam menghadapi masalah, ada 3 sikap yang telah kita belajar. Yaitu sikap yang pertama adalah kita mau menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Dan sikap yang kedua adalah kita mau menganggap pencobaan itu sebagai hal yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Dan sikap yang ketiga adalah kita harus percaya akan providensia Tuhan, bahwa Ia tahu menyelamatkan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia tahu menyelamatkannya. Saya tidak tahu tentang kondisi saudara hari ini. Tentang kondisi dan keberadaan kerohanian yang saudara, saya tidak tahu. Apakah sikap yang kita ambil dalam menghadapi pencobaan? Apakah sikap kita salah satunya sudah benar, atau ada 2 hal yang kita sudah lakukan, tapi mungkin kita lalai dalam melakukan sikap yang ketiga? Atau juga sebaliknya, dari antara ketiga sikap ini kadang kita ceroboh dan tidak lakukan. Tapi mari pada kesempatan ketika kita dengar firman Tuhan ini, ada begitu banyak sikap yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam menghadapi masalah. Tetapi pada kesempatan ini ada 3 sikap yang kita belajar, kiranya ini dapat memotivasi kita, dapat membentuk kita, dapat memberkati kita, dapat mengarahkan kita
supaya kita selalu dan senantiasa berada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ketiga hal ini, kita mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, di mana kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa dalam menghadapi pencobaan, kami boleh memiliki sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa ketika pencobaan itu datang, kami boleh, sikap yang pertama adalah kami boleh menganggap bahwa pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Dan sikap yang kedua adalah kami boleh menganggap pencobaan itu adalah suatu hal yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena Tuhan sanggup memberikan kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya. Dan sikap yang ketiga Tuhan telah mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu, yaitu kami percaya akan providensia Tuhan, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan kami orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih buat ketiga sikap yang Tuhan telah ajarkan buat kami. Tanamkan dalam setiap hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini membebat hati kami, meluruskan kehidupan rohani kami kalau selama ini kami pincang dan kami mungkin cacat di dalam pengeringan kepada Tuhan. Kiranya dengan kerohanian kami bangkit lagi, kami bangun lagi untuk menjadi orang-orang percaya yang terus bersinar dan bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.